Horas, kembali lagi bersama saya di channel Mian Jun. Semoga kita dalam keadaan sehat ya semua, amin. Kali ini aku mau berkongsi tentang perjuangan seorang ibu waktu saya bersalin ataupun melahirkan. Waktu itu tahun 2009 saya mengandung dan tahun itu juga saya melahirkan bulan 12 anak saya pertama, yaitu secara normal, dimana waktu di sini ya, kalau kita hamil sangat teliti cek-ceknya itu setiap hari Rabu mula-mula ya, kalau mula-mula hamil masa sebulan macam itu, kita 1 kali 1 bulan waktu hari Rabu. Setelah sudah agak besar dan 2 minggu, kalau nggak ada penyakit kita macam kencing manis, darah tinggi atau tidak ada masalah lah ya, kita sekali seminggu dicek. Setelah itu saya pergi selalu dengan suami. Di sini itu pertama mendaftar karena sudah berkawin dengan warga Malaysia dan kita dapat visa, yaitu visa ikut suami. Jadi kita pembayaran atau prosedurnya ikut seperti warga di Malaysia. Yang pertama kita daftar dengan membawa surat kawin yang dibuat di Malaysia. Nanti ada selembar surat kawin warna pink untuk perempuan dan warna biru untuk lelaki. Jadi itu 2 lembar ya. Jadi itu yang kita bawa supaya kita diikutkan dengan undang-undang seperti warga di Malaysia ini, dengan bayaran RM1 kalau kita bawa itu semua ya. Kita hanya mendaftar RM1. Selepas itu kita akan dibagi buku untuk selama mencek-cek itu kehamilan kita. Singkat cerita, sudah bulan 12 waktu itu saya pun mau bersalin dan saya memanggil mama saya ke sini ya untuk menjaga saya, karena di sini nggak ada keluarga gitu ya. Jadi mama saya datang ke sini. Setelah itu, waktu itu saya sudah anak pertama, kita nggak tahu ya, masih semua pun masih nggak tahu lah apa itu air ketuban, apa itu tanda-tanda gitu ya, nggak tahu. Jadi waktu itu tanggal 12 apa tanggal 10 ya, tiba-tiba air itu pecah ketuban katanya. Saya banyak air lah kan waktu itu pagi-pagi. Jadi saya pun bilang sama mak saya, kok banyak air, saya bilang kan, pecah ketuban ya. Lagi cepat-cepat suami saya bawa ke hospital GH itu di sini GH itu
dia punya government hospital. Jadi maksudnya itu juga rumah sakit umum, rumah sakit kerajaan, rumah sakit umum lah negeri kita kalau di Indonesia ya. Jadi kami pergilah. Sampai di sana saya ingat pun melahirkan macam itu ya, semua kami sudah sediakan dalam satu bag peralatan untuk bersalin, karena sudah diucapkan dokter sediakan begini-begini, kami pun ikut ya. Setelah itu saya sampai di sana, saya dimasukkan. Lepas itu dia bilang belum buka, saya pun tak tahu ya belum buka apa macam itu. Jadi rupanya kalau kita mau bersalin tuh kita harus buka rahim macam itu. Kepunyaan kita yang mau mengeluarkan anak itu mesti ada terbuka sampai 10 inci, barulah anak itu boleh keluar secara normal gitu. Jadi sampai sana diperiksa belum buka, saya pun ikut sajalah ya. Belum buka padahal air itu ketuban sudah sampai 1 minggu juga, sudah kering lah macam itu ya. Jadi saya pun nggak tahu. Biasanya saya dengar orang kalau sudah ini ada tanda langsung, tapi saya tidak. Jadi saya pun menunggu di sana selama 1 minggu. Jadi selama 1 minggu itu saya sangat sakit, macam tak tahu rasa, mau cakap lah tak boleh tidur masa ini hari bersalin. Tadi malam itu gitu gak bisa tidur. Macam ini rupanya bersalin, dalam hati saya menangis, saya macam mau berak, saya mau pergi tandas terus, saya tak boleh tahan, tidak rasa sakit tak tertahankan lah. Saya menangis menjerit-jerit pun saya rasa tak malu lagi ya. Supaya macam itu kalau ibu-ibu mau melahirkan apapun tak pikir, malu pun tak ada lagi. Jadi pas pagi-paginya itu, waktu pagi-pagi kalau di sini selalu dokter datang semua cek ya, selalu cek macam itu. Jadi saya pun teriaklah saya macam jadi semua pun itu dokter, nurse, perawat apa semualah, dia orang langsung datang ke tempat tidur ya kita ya. Dikira apa, lepas tuh cepat-cepat itu dokter taruh cakap dengan apanya itu nurse itu ya kan, perawat itu ambil kursi roda dan saya dikasih duduk. Saya langsung masuk ruang cek dulu, yang kita semua dicek, kita bawakan. Jadi dicek, pas pula itu dokternya langsung yang cek. Waktu itu dokternya laki-laki, saya masih ingat. Sudah buka, langsung saya dimasukkan ruangan ward bersalin kan. Jadi dokter itu marah semua mereka kan, kenapa macam ini, sudah buka langsung buka 8 macam itu kan, sampai situ kenapa macam ini buat pasien. Dia merepet itu dokter cakap dengan saya, oke, terang dia lembut dengan saya, tapi di sana dia sudah merepet satu ruangan itu. Saya pikir lagi tuh kan. Lepas itu saya pun melahirkan, dan waktu saya melahirkan, kawan-kawan tahu nggak, saya trauma. Sebab apa? Waktu saya melahirkan normal, anak saya itu tidak menangis. Jadi saya pikirkan kata orang dulu waktu cerita macam tuh, macam kalau anak tak menangis keluar itu macam tak boleh cakap
atau bisu kan. Jadi saya berpikiran langsung ke situ karena ada berapa menit ya, 10 atau 8 menit macam itu waktu keluar. Dokter itu pukul anak saya, dia angkat macam ini, dia pukul sampai biru. Kita pun kan tengok, kita kan normal. Jadi saya berpikir ke sana, Tuhan Yesus tolonglah saya, tolong anak saya. Sudah dokter pun berusaha kan, dia pukul lagi, pukul terus kan. Saya pun sudah tengok macam sudah biru sikit-sikit, dia punya pongkok pantat, baru di sini pongkok bilangnya. Jadi saya pun tengok, tiba-tiba sudah lama dia rasa dipukul, dan tiba lagi saya dicek, saya sudah kena darah tinggi. Gara-gara saya sudah berpikir kita lagi gak stabil ya, baru melahirkan, berpikiran yang di luar daripada pemikiran kita, maksudnya udah berpikiran negatif lah ya. Tapi jadi saya mengalami darah tinggi. Sudah oke anak saya itu, saya pun bilang terima kasih Tuhan Yesus. Lepas itu saya pula yang kena darah tinggi. Kita kalau ada masalah lambat pulang kalau dari hospital kerajaan ini ya, hospital negeri ini. Tapi bila tidak ada masalah, 1 hari saja kita boleh balik macam itu, balik ke rumah. Di waktu melahirkan ini suami kita tidak ada, siapapun keluarga kita tidak ada. Memang di sana kita tidak keluarga kita tidak boleh masuk karena di sana ada jam atau waktu untuk pelawat. Suami dikira pelawat. Pokoknya kita diajari memang betul-betul mandiri, sendiri semua. Jadi suami tak ada di samping. Jadi yang nurse, perawat, dokter, dan nurse ada juga yang support, ada yang kalau kita menjerit ada yang marah kan, biasalah. Jadi kita nggak usah fokus kepada yang tak baik, kita fokus kepada orang yang baik, yang memberi kita nasihat, yang memberi kita dorongan. Yang pokoknya saya ambil intinya nurse yang nasihati saya itu, pokoknya dia baiklah, nasihati saya begini karena nggak ada suami kita ya waktu melahirkan di samping kita, karena saya di Gasvilla kerajaan kan. Jadi memang di sana tidak boleh dimaafkan, hanya waktu-waktu untuk menjenguk macam itu baru boleh masuk. Dan setelah sudah siap saya melahirkan, dan kami pun keluar dari ward itu, sampai di sana dicek lah terus. Tapi saya punya tekanan darah itu masih juga tinggi, jadi saya dan bayi belum boleh balik, kami masih situ. Jadi ada 1 minggu macam itu baru saya balik. Tapi waktu sudah balik, dokter juga nurse juga, perawat itu juga datang ke rumah kita, menimbang bayi kita, ngecek luka kita, pokoknya semua kita dicek. Dia datang ke rumah, itu nggak bayar ya, itu orang tuh datang selama ada 1 minggu macam itu. Dia datang terus ke rumah kita, melihat bayi kita adakah kuning. Di sini banyak, setiap macam kita baru melahirkan bayi akan kuning, itu akan diteliti. Kalau kuning kita bawa juga ke hospital. Kalau ibunya juga masih tekanan darahnya juga tinggi,
hospital juga selalulah kita merujuklah ke hospital supaya sampai sehat baru mereka akan melepaskan kita dan tidak datang lagi ke rumah macam itu. Itulah pengalaman saya waktu melahirkan secara normal anak saya yang pertama. Jadi macam ada traumanya, macam nggak tahulah rasanya ya semua. Itulah perjuangan seorang ibu. Terima kasih kepada yang menonton. Lanjutkan lagi pengalaman saya waktu melahirkan anak yang kedua. Video seterusnya ya, ikuti. Jangan lupa like, comment, share, and bagikan ke sosial media kalian yang ada supaya ada perkembangan di channel saya. Terima kasih karena sudah support saya. Terima kasih karena dukung saya selama ini. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan kalian ya. Salam dari saya. Bye.